Makanya saya tantang terus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan diam saja Anda, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda kan jenderal, harusnya tidak perlu takut. Oke, semua pemirsa, ya kita akan terus menyuarakan ini sampai akhirnya Kapolri memecat dan memidanakan ini, ya, Kombes Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, ya, seseorang yang jabatannya sekarang pemeriksa puslapor forensik digital di Mabes Polri, seorang penipu ulung terbaik, penipu ulung sejagat raya, ya, bagaimana dia telah memanipulasi semua orang, ya, di pengadilan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, ya, memanipulasi terutama hakim, ya, memanipulasi hakim. Berkali-kali manusia ini berbohong, ditanya oleh hakim Kisworo, apakah tidak ada editing? Tidak ada, yang mulia. Ditanya oleh hakim Partahi Hutapea di pengadilan, ada editing atau tidak? Tidak ada, yang mulia. Ya, dengan sopan dia mengatakan, ya, tidak ada, yang mulia. Wih, hebat kali si penipu ulung ini, ya, sejagat raya ini. Makanya saya tantang terus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, untuk membersihkan, ya, oknum-oknum rusak seperti ini dari institusi Anda. Bagaimana dia sudah terbiasa lihai menipu di pengadilan, menginjak-injak wibawa hukum di Indonesia, menginjak apa? Wibawa hakim di pengadilan. Ini orang sudah sangat biasa lihai untuk menipu, ya, terlihat, ya, di pengadilan dengan entengnya dia mengatakan tidak ada editing. Inilah Pak Kapolri, ya. Apakah Pak Kapolri coba Anda periksa, ya, di puslapor forensik digital itu, apakah SOP di sana itu justru mengaburkan objek dalam video digital? Yang seharusnya tajam justru dikaburkan. Yang harusnya 1920 menjadi 96576. Apakah itu SOP di sana? SOP apa itu? SOP sampah itu kalau benar. Yang seharusnya tajam justru dikaburkan oleh anggota Bapak ini, Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi, bentar lagi jenderalnya orang. Si penipu ulung sejagat raya ini, kalau kita tidak hentikan langkahnya orang ini, akan ada banyak lagi korban-korban penipuan dan rekayasa dia. Dan mungkin sudah banyak sebelum dan sesudah tahun 2016 tersebut. Jangan diam saja Anda, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda kan jenderal, harusnya tidak perlu takut. Anda Kapolri, bereskan orang semacam ini, siapapun backupnya, gitu loh. Jangan tebang pilih, gitu loh. Katanya kalau ekornya tidak dipotong, ekor yang busuk, kepalanya Anda potong. Itu kan statement Anda, gitu loh. Kalau cuma statement tanpa tindakan, siapapun bisa. Ya, random guy pun bisa. So, masalahnya Anda seorang jenderal yang dikasih wewenang oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memimpin kepolisian saat ini sampai Oktober mungkin. Sekarang waktunya Anda untuk membenahi ini, gitu loh. Ini sudah nyata-nyata, mana ada SOP. Justru event-event penting, ya, sebelum Mirna Salihin datang 17-17, ya, sebelum 17-17, ya, Mirna Salihin datang 17-18 WIB, tapi 17-17 dipotong itu kamera 7, ya. Semua kejadian-kejadian di meja 54 justru dikaburkan oleh orang ini, gitu loh, dan dihadirkan di persidangan, didukung oleh para jaksa, apa itu, pendukung penipu, ya, yang menggunakan video CCTV rekayasa. Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Hari Wibowo, Melani Wubum, Wahyu Oktaviandi. Kami juga menuntut mereka dipecat dan dipidanakan. Gitu loh. Bagaimana mereka menjadi supporting, ya, supporting team untuk mendukung narasi rekayasanya orang semacam ini di Republik ini. SOP apa? Sekarang saya tanya Anda, Kapolri. Ya, SOP apalah di dunia ini, ya, yang justru ke video tajam 1920, 1080, justru dikaburkan, justru pada event-event penting itu, pergerakan Jessica di meja 54, di kamera 7 justru dikaburkan. Dan orang semacam ini mengaku itu hanya kualitas, tidak tempering. Salah besar katanya saya. Ini penipu ulung ini. Justru kejadian-kejadian yang Anda analisa, tepat sebelum Mirna Salihin datang, yang katanya menggeser paper bag, mengambil sesuatu dari tas, yang menggeser gelas kopi, memasukkan sedotan, itu justru dikaburkan sama orang semacam ini. Ngomongnya itu masalah kualitas. Ya justru kualitas itu yang paling vital, gitu loh.
Dengan semena-mena dia mengatakan itu cuma masalah kualitas. Masalahnya kualitas yang bagus sengaja Anda burukkan. Gitu loh. Penipu ulung sejagat raya, Kombes Pol Muhammad Nual Azhar, nggak tahu malu kau. Kau kiranya kau saja yang tahu di dunia ini ya tentang seperti ini banyak, dan karena mereka diam bukan berarti mereka tidak ada. Inilah saya tantang Anda, Kapolri. Ya, SOP apalah ya di dunia ini ya, citra atau frame atau video yang seharusnya tajam justru dirusak oleh semacam orang ini, orang semacam ini. Dan itu kerja masih aktif di bawah kepemimpinan Anda. Mana wibawa Anda? Katanya kalau ekornya nggak dipotong, kepalanya saya potong. Kalau cuma statement omong kosong aja pun Pak Kapolri siapapun bisa. Ya, antara tindakan dengan omongan itu harus sejajar. Ya, harus simetris. Kalau enggak ya apapun statement Anda ya rakyat tidak akan pernah percaya lagi. Itu hanya sekedar omong kosong belaka gitu loh. Sekarang saya tantang Anda, pecat orang ini, pidanakan, bersihkan. Penipu ulung kok dipercaya sebagai Kombes Pol. Ya, bekerja di forensik digital, memanipulasi data ya, bukan hanya memanipulasi data ini, ngerikan ini. Ya, secara brutal. Ya, secara brutal nih judulnya saya buat ini. Secara brutal dan barbar ya. Secara brutal dan barbar menurunkan resolusi frame. Justru pada event-event penting di kamera 7 di meja 54 ya, yang dituduhkan orang ini Jessica memasukkan racun cyanida, tangannya mengambil sesuatu dari tas, ya, menggeser paper bag, menggeser kopi, noleh-noleh, terus apa lagi itu, menaruh sedotan. Itu semua justru dikaburkan orang ini gitu loh. Harusnya kan hakim bisa melihat dengan matanya sendiri. Bukan lewat matanya orang ini. Sehebat apa rupanya matanya orang ini. Toh juga dia tidak melakukan algoritma apapun untuk apa objek recognition ya, pengenalan objek, cuma matanya aja ya. Yang kabur-kabur yang dia buat kabur itu untuk menggiring para hakim gitu loh. Bayangkan event-event yang paling kritis yang dituduhkan untuk Jessica justru dikaburkan orang ini, dan dia anggap di luar persidangan ya untuk menggiring opini hakim dan publik. Itu masalah kualitas, padahal dia sendiri yang menurunkan kualitas itu pada event-event penting tersebut. Dan orang semacam ini masih kita bayar pajak. Negara Konoha atau negara Republik Indonesia ini, Kapolri? Anda diam saja. Nanti Anda setelah pensiun menyesal Anda nggak pernah membereskan ini. Karena daging busuk, ya, kebusukan seperti ini akan terus saya ungkap terus. Saya tidak akan pernah bisa dibungkam. Mau disogok, mau di apa, nggak peduli saya. Ntar lagi juga mati. Ya, Kapolri, sebelum Oktober ini Anda pensiun, ya, atau mungkin lebih cepat, kita nggak tahu itu. Ganti pemerintahan, ganti apa semua segala macam, ganti Kapolri. Makanya benahi ini sekarang, gitu loh. Kita uji mental Anda. Benar nggak Anda jenderal yang mengatakan kalau ekornya busuk, Pak, nggak dipotong, kepalanya saya potong? Kalau cuma statement ngomong kosongnya, nggak perlu jenderal ngomong gitu. Saya pun bisa. Parah sekali. Inilah rekan-rekan ya. Orang ini video yang sebelumnya saya tampilkan dulu, saya benar-benar geram lihat orang ini ya. Inilah kita putarkan lagi. Bagaimana ini orang meremehkan keurusan kualitas. Padahal tugas utamanya justru mempertahankan kualitas itu. Bukan malah menurunkannya kualitas tersebut. Dan dia anggap enteng, itu hanya masalah kualitas. Itu bukan saya dituduhnya apa ya, menuduh dia apa. Tidak tempering. Itu salah besar katanya tempering. Jadi ya itulah paling barbar, tempering paling barbar. Paling brutal itu. Seharusnya tajam kau buat jadi kabur. Justru event yang penting kau kaburkan. Parah kali manusia ini, bah. Ntar ya. Ini kita putar lagi nih, biar malu Kapolri itu untuk mempertahankan orang ini. Program khusus sidang pembelaan Mirna langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya ke Pak Emno dulu tadi. Kutipan dari ahli yang dihadirkan, ahli digital forensik yang dihadirkan oleh tim Kuasa Hukum adalah ada perbedaan resolusi frame mengindikasikan adanya tindakan manipulasi pada data dan video. Oke, saya jelaskan kembali. Resolusi itu. Tunggu dulu, ini siapa ini orang ini ya? Kayak merendahkan saya statementnya orang ini. Entah siapa ini, gitu loh. Tetapi mendukung si penipu ini. Ini berfungsi untuk cheerleader ini. Bagaimana ini orang hadir ya, orang Menkominfo ini, tak siapa ini, coba kalian cari tahu ya, untuk mendukung si penipu ini. Padahal saya masih ada di dalam persidangan, gitu loh. Berarti orang ini adalah pendukung penipuan, gitu loh. Ini juga pantas ini dipidana ini orang ini. Entah siapa orang ini, coba kalian tahu ini ya. Dari statementnya sebelumnya ini merendahkan saya ini, ya. Seolah-olah saya yang salah, ya, mendukung penipuan ini gitu loh. Si penipu ulung ini ya.
temannya penipu ulung pasti penipu juga, biasanya begitu. Oke, lanjut ya. tergantung pixel. Kalau kita punya kamera digital, kita capture satu gambar, terserah kita mau capture-nya yang HD, yang size-nya tinggi, resolusinya tinggi, atau mau yang setengahnya, atau VGA. Tapi bukan berarti gambar itu mengalami perubahan, hanya masalah kualitas. Sekali lagi, resolusi hanya masalah kualitas. Gambar tidak mengalami perubahan, itu hanya masalah kualitas. Aduh, kau tahu gak algoritma downscaling yang kau pakai, transcoding FreeMake yang kau pakai gratis itu, yang kau bilang-bilang Interpol, padahal gratis FreeMake. Ya, transcoding itu, ya, mengubah ukuran, mengubah kompresor, algoritma kompresi, API, MP4, dan lainnya. Ya, itu mengubah semua. Ya, kau tahu. Ya, pakai algoritma polinomial, bilinear, bicubic, AI, itu semua mengubah objek. Semua mengubah objek itu tersebut akibat downscalingmu itu, ya. Gitu loh. Makanya dari 1920-90 menjadi 95-76 itu menjadi seperempat secara spasial. Artinya apa? Semua objek itu mengalami pengerdilan. Ketika dicuri jadi kabur, tinggal nunggu narasimu. Karena kaburnya sudah terlalu parah, akhirnya bisa gultum dadap-dadapun. Berapa-berapa. Akhirnya mengandalkan pengamatanmu. Seharusnya tajam itu. Event-event kritis di kamera 7, di meja 54, sebelum Mirna Salim datang. Parah, penipu ulung ini. Kalau kita menginginkan kualitas itu lebih bagus, sehingga nanti kalau kita zoom in itu lebih bagus, kalau kita pilih yang HD. Kalau kita pengen hanya sekedar ditampilkan di smartphone atau di laptop, kalau kita pilih yang biasa saja gitu. Yang juga size-nya juga nggak banyak, resolusinya juga nggak tinggi. Namun bukan berarti perbedaan resolusi kita dengan entengnya, dengan mudahnya bilang itu tempering, salah besar. Dengan entengnya mengubah resolusi. Itu tempering salah besar. Di mana kau sekarang, ayo? Mamak Al-Azhar. 2016 ku tunggu kau setengah jam, 1 jam oleh Christian Bridge, nggak datang kau. Dasarlah kau pengecut, sudah penipu ulung, so hebat ketika orang lain yang nggak paham itu menanyai kau, berhadapan langsung lah kau sama yang mengerti seperti saya, biar saya goreng kau, sekarang kau pengecutmu kayak kemana kau, di lubang tipus kau sekarang, tar lagi dipecatnya kau, pasti menyerahlah kau, gitu loh. Mengakui bukan hanya kasus ini kau rekayasa kan. Dan jangan semua kasus yang kau tangani itu rekayasa semua. Gitu. Bayangkan, masa menurunkan resolusi, bukan tempering itu, tempering paling barbar itu. Tempering paling barbar, brutal, primitif. Gitu loh. Kalau tempering paling smooth, biar kau tahu, itu menyembunyikan data di dalam apa? Menyembunyikan data dalam video, itu paling smooth. Tidak ada perbedaan visual sama sekali. Itu baru hebat. Ini udah jelas tajam jadi kabur. Hebat apalah itu? Ya, lulusan SD aja pun bisa melihat kau melakukan tempering. Ya, mentang-mentang aja kau kerja di kepolisian kau ya, jadi kayak apa kau di atas hukum kau. Sekarang rasakanlah apamu itu, ya, karmamu itu sekarang sudah habis lah kau, ya, malu lah semua orang lihat kau. Duh, bayangkan menurunkan resolusi frame secara spasial menjadi seperempatnya, semua objek jadi mengerdil. Ketika di zoom, ya jelaslah itu mengalami pengaburan, ya, karena replikasi zooming itu kan melakukan replikasi terhadap pixel-pixel tersebut, ya. Ya tidak sama seperti ketika aslinya hasil zooming itu, karena hasil replikasi, hasil aproksimasi, distorsi. Ya distorsinya saja sudah 73% itu. Gila ini. Resolusi yang sudah 73% dibilang tidak tempering. Lulusan mana kau? Hei, kemampuanmu Roy Suryo aja kayaknya ini. Inilah Kapolri ini. Di BAP-nya penipu anggota Anda ini. Dijelasin itu ukuran 1920/80 ya. 8 bit depth. Satu kanal, berarti kalau tiga kanal, ya UB berarti 24 bit per kanal, itu 16,7 juta warna itu kombinasinya, ya, representasi warnanya. Inilah Kapolri, coba. Tetapi apa yang dilakukan nih, ya, di kamera 7, Muhammad Nur Al-Azhar ya, ini, tepat ini di BAP Christopher itu masih original, 1920/80, tapi di BAP Muhammad Nur Al-Azhar langsung dikabulkan jadi 96576. Ini bergerak 1557 sampai 1717 ini, ya, Kapolri. Ini pergerakan Jessica yang dituduhkan segala macam ini. Di pengadilan, tepat sebelum Mirna Salim datang ini, semua penjajaran paper bag, tangan, mengambil sesuatu, masukkan sesuatu ke dalam gelas, mengambil sedotan, menaruh sedotan, menjajarkan paper bag, ini semua di sini nih, eventnya ini, Kapolri. Justru dikaburkan oleh anak buah Anda, si penipu ulung itu, si jagat raya itu. Apakah SOP Puslapor Mabes Polri seperti ini? Dikaburkan. Jawab dulu, Kapolri, jangan diam aja Anda. Ini sudah menghina keadilan di Republik ini. Belum lagi kamera 9, BAP Muhammad Nuh, mereka potong 1659. Ya, di Muhammad Nuh langsung diturunkan.
Jadi 96576 di Christopher ini 1920-80. Ini 1535 sampai 1659. Ini di sini event bagaimana Agustriono menyajikan kopi, warna kopi. Ini di meja meja 54 kamera 9 justru dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar untuk mengambil warna kopi ketika disajikan Agustriono. Justru dikaburkan oleh anak buanda penipu ulung sejagat raya itu Muhammad Noah Lazar. Bagaimana ini Kapolri? SOP apa itu di Mabes Polri? Parah kali. Belum lagi ini pada saat ini di kamera 7 juga dikaburkan oleh Christopher mengikuti SOP Mabes Polri katanya. Pengakuan dia apa? Di persidangan. Itu justru ya ketika melihat posisi tangan Mirna Salihin sudah ada di mengadu ya posisi sedotan itu, apakah tangan Mirna Salihin dari meja atau dari langsung mengadu, itu justru dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto. Ini setelah 1717 sampai 1839 itu justru dikaburkan di sini event itu. Apakah ini SOP Mabes Polri, Kapolri? Terlagi juga Anda pensiun juga seperti saya, masyarakat sipil biasa. Justru ketika Anda sekarang pegang wewenang, kami perlukan Anda untuk membereskan ini. Bentar ya pemirsa, kita tunjukkan satu video ya. Kamera 1 pun ya. Ada 2 resolusi saya temukan. Ya, secara barbar dan brutal juga di apa orang ini, dirusak oleh orang ini. Kamera 1 pun yang tajam, itu ternyata ada 2 versi resolusi. Itu ketika dibuka kan decoder tuh membaca metadatanya. Jadi ketika dia 1920, 90 dia memenuhi laptopnya. Tapi kalau 96576 ya tinggal seperempatnya secara spasial. Coba saya tunjukkan. Nah ini ada video ketika dia membuka kamera 1 yang tajam ya. Langsung dia memenuhi, bahkan RAM-nya juga kayak berat gitu ya, menampilkan 1920 90. Ini lain aslinya. Langsung hampir ya, memenuhi atau hampir memenuhi ukuran laptopnya. Bagian ini. Ya. Nah, ini sampai RAM-nya menunggu ya, berarti laptop dia biasa-biasa aja gitu kan, nggak hebat-hebat kali ya. Ah, 1920 nah langsung memenuhi kan. Besar dia ya. Hampir memenuhi. Kalau digeser ini hampir memenuhi lah 1920 90. Inilah ukuran sesungguhnya sesuai dengan poin 27 ya di BAP dia. Lihatlah ini sudah ketika pertama dibuka dia langsung memenuhi ukuran laptop ya, mungkin 5/6 atau lebih gitu ya. Inilah kamera 1 tajam ini dikasih ya, semua tepi itu tegas, tipis dan tegas. Lihat sebaran warnanya inherent dengan warna objek tersebut, bukan warna pendekatan yang sudah mengalami downscaling ya, aproksimasi. Nah ini dia tajam semua gitu. Ini dia. Tapi saya temukan ternyata kamera 1 kamera 1 juga punya 2 resolusi, dia manipulasi juga ya. Saya dapati apa gunanya juga saya belum dapat itu ya. Ini pukul 16.14 ya. Dan saya temukan juga ketika dia membuka di waktu yang lain, beberapa waktu yang lain di persidangan, ketika dibuka dia kecil gitu loh. Resolusinya langsung dihancurkan juga sama orang ini, kamera 1. Jadi bukan kamera 2, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16 ya. Itu bukan hanya di kamera 1 juga ternyata dihancurkan resolusi itu. Coba saya cari. Ya ini dia ketika di beberapa saat yang lain yang membuka kamera 1 itu versi resolusinya juga sudah berubah. Coba ya. Nah itu. Langsung seperempatnya secara spasial gitu ya. Nah ini. Parah sekali. Jadi kamera 1 pun itu sudah mengalami penurunan resolusi ya oleh dia gitu. Ini pukul 16.20 ketika Jessica keluar lagi dari mungkin untuk mengaburkan event dia main HP atau apa ya. Nah, kamera 1 pun dia secara brutal dia rusak gitu loh. Waduh, parah sekali ya. Yang harusnya tajam. Coba saya tunjukkan bagaimana dia membuka langsung kamera 7 dan kamera 9 dan kamera 3 ya. Coba pasti langsung kecil, rusak dan kabur ya. Nah inilah dibuka langsung kecil dan kabur ya. Bedakan tadi dengan kamera 1 yang original ya. Yang tajam 1520 inilah. Coba ini kabur semua itu. Langsung kecil ketika dibuka pertama kali lah kamera 7 ya, 1557 yang inilah 1557 justru event-event penting ya. Setelah 1557 Jessica kembali lagi ke meja 54, disitulah dia kaburkan itu ya sesuai dengan BAP-nya tadi kita temukan. Justru inilah ketika dibuka kecil ya, pada saat kamera 1 yang tajam tadi langsung memenuhi layar laptopnya, tapi ini kamera 7 justru yang maha penting justru dikaburkan ketika dibuka itu pertama kali. Itulah ukuran sesungguhnya ya di metadatanya. Inilah decoder apapun ya, bukan hanya Windows Media Player, apapun decoder yang dia gunakan itu membaca metadatanya ya berupa header di dalam file video tersebut. Kecil tuh, itulah kecil. Kalau dia klik di kotaknya seperti ini sih, malah algoritma zooming bekerja malah tambah kabur itu akibat perbuatan dia ya. Dia bilang itu cuma masalah kualitas, itu cuma bukan tempering. Salah besar katanya, dasar penipu ulung kau Muhammad Noah Lazar.
Nah, ini juga ya, kamera 9 ya, harusnya 1920 180 ya. Ya, harusnya di sini bisa diambil warna kopi yang disajikan oleh Agus Triono ya sebagai dasar untuk toksikolog Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi, justru dia kaburkan di sini. Inilah ketika dibuka ini seperempat secara spasial di laptopnya, jauh sekali dengan kamera satu tajam tadi ya, langsung mulai apa dia memenuhi ukuran laptop. Dan ya akibat downscaling di sini ya jelaslah semua berbayang karena objeknya sudah diturunkan resolusinya ya akibat dari algoritma downscaling itu seperti bilinear, bicubic dan polinomial lainnya itu. Jadi di sini objeknya adalah objek-objek pendekatan semua ya karena akibat dari algoritma downscaling itu. Jadi bukan objek originalnya lagi ya, objek otentiknya, tetapi objek hasil pendekatan karena algoritma downscaling itu adalah pendekatan dia gitu loh. Pendekatan maka mengandalkan menyebabkan error, distorsi gitu. Semua objek ya hasil pendekatan, hasil distorsi itu ya. Nah inilah. Nah, pada saat justru event penting ya Agus Triono itu menyajikan kopinya, warna kopinya untuk dianalisa oleh Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi ya toksikolog, itu justru dikaburkan oleh Muhammad Anwar Al-Azhar. Nah, inilah SOP kalian Kapolri di Mabes Polri. Ini SOP kalian justru tajam ya. Harusnya tajam ya, kamera 9 ini originalnya inilah Muhammad Anwar Al-Azhar ini. Di BAP Christopher 1920 180 tajam. Di sini langsung untuk menganalisa warna kopi oleh Agus Triono langsung dikaburkan oleh Muhammad Anwar Al-Azhar. Inilah. Apa nggak malu Anda? Apakah ini SOP di Mabes Polri? Pak Kapolri, ya, justru yang tajam menjadi kabur. Justru yang resolusinya tinggi menjadi rendah. Dari full high definition menjadi standard definition. Dari 1920 140 menjadi 96576. Ya, dari full high definition menjadi 960H. Dari 1080p menjadi 960H untuk mengaburkan semua event-event yang harusnya dianalisa secara detail, secara seksama di persidangan justru dikaburkan. SOP macam apalah itu Kapolri? Bubar aja lah itu lab forensik digital di tempat kalian. Kenapa? Gunanya hanya untuk merusak itu. Kalau itu benar SOP sesuai dengan klaim dari Muhammad Anwar Al-Azhar. Makanya supaya bisa dipercayai hasil forensik digital dari Puslap Forensik Digital Mabes Polri, pecat, pidanakan Muhammad Anwar Al-Azhar dan komplotannya. Siapapun yang membantu dia di sana, Kapolri. Banyak anak-anak bangsa lulusan universitas terbaik yang bisa Anda pakai untuk seperti ini aja. Gitu, nggak hebat-hebat kalinya ilmu ini. Hanya untuk mempertahankan resolusi, synchronize, timestamp. Kalau tidak untuk rekayasa, nggak, pekerjaan gampangnya ini. Ya, pekerjaan gampangannya ini kalau bukan untuk rekayasa. Gitu. Ya. Menghitung nilai hash, forensic imaging itu aja kok, nggak ada kalau cuma untuk kebenaran sebenarnya gampang gitu loh. Apa ini forensik digital ini gitu loh. Tetapi karena dia melakukan rekayasa jadi rumit ya, mencocok-cocokkan, memotong kapan dipotong, ya kapan ini dikaburkan, kapan ini dari warna menjadi kabuan. Jadi dia susah sendiri gitu Kapolri. Jadi kami tunggu ya kebenaran dari statement Anda. Kalau ekornya busuk nggak dipotong, kepalanya saya potong. Kami buktikan itu statement Anda itu. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Bali J Academy ya. Kita akan kupas, kuliti, permalukan orang-orang penipu ulung semacam Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya, dan para jaksa. Nah, itu supaya makin malu mereka, thumbnailnya kita tampilkan. Kenapa? Ya ada orang mendekam di penjara tiap hari, di penjara. Ya, perbuatannya dikriminalisasi menggunakan video CCTV rekayasa oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ini, dan Kapolri sekarang masih diam. Negara apaan ini? Ya, Kapolri dikasih jabatan tinggi, fasilitas tinggi, ya kemana-mana gratis, ya rumah dinas segala macam, ya gaji segala macam, catat sejarah di buku sejarah. Tapi tiba saatnya Anda mendemonstrasikan wewenang Anda sebagai Kapolri, justru sampai sekarang kami tunggu-tunggu nggak ada. Ya, boleh kan? Nanti apakah kita perlu harapkan Kapolri selanjutnya? Entahlah ya. Yang pasti kita permalukan aja sampai terdesak Kapolri untuk memecat orang ini. Oke, sekian dari kami Bali J Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.